Gede Jawa Timur. Jumpa lagi dalam PUBG, podcast budaya Beyond Generation. PLNers, di tahun 2021 yang lalu, PLN meluncurkan Yantek Optimization, sebuah breakthrough dari PLN yang dihadirkan untuk memudahkan penanganan keluhan atau laporan pelanggan. Selain itu, terobosan ini menjadikan pelayanan teknik PLN lebih cepat dan akurat. Dalam PUBG Special Edition ini, saya Cindy Cynthia akan ditemani seorang narasumber istimewa untuk mengupas lebih dalam mengenai Yantek Optimization. Kita sambut bersama yuk, ini dia Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Bapak Putu Eka Astawa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Cindy. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Mas Cindy sehat? Sehat juga Bapak. Semoga rekan-rekan PLNers yang menyaksikan PUBG ini juga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah Pak Putu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa PLN ini sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Salah satunya adalah melalui program Yantek Optimization ini. Sebenarnya apa sih Bapak Yantek Optimization itu? Mungkin boleh dijelaskan kepada kita semua di sini. Oke, baik Mbak Cindy, makasih ya. Jadi PLNers semua, tentu pagi yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Jadi Yantek Optimization ini adalah sebuah program terobosan dari PLN di tahun 2021 sesuai dengan program transformasi kita untuk customer experience ya. Nah, salah satunya adalah program Yantek Optimization. Yantek Optimization adalah salah satu program untuk memastikan bahwa pelayanan kepada pelanggan kita melalui rekan-rekan Yantek ini bertransformasi menjadi jauh lebih baik. Dengan Yantek Optimization ini kita sudah bisa memastikan seluruh personil Yantek itu sudah mampu melayani dengan seoptimal mungkin ya. Nah, bagaimana mengoptimalkan pelayanan Yantek ini? Semata-mata tujuannya adalah yang pertama untuk menjadi acuan atau pedoman dalam melakukan pengukuran produktivitas Yantek. Jadi, kenapa harus kita ukur? Karena memang sebagai bagian dari kita mengoptimalkan program ini, tentu pertama harus bisa kita ukur. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan adanya pengukuran ini, tentu kita sudah bisa memberikan feedback ya, atau awareness kepada petugas-petugas Yantek kita. Kenapa petugas Yantek itu belum bisa optimal dalam bekerja? Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memastikan beban kerja dari petugas Yantek ini dalam menyelesaikan laporan WO tersebut atau work order tersebut ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena setiap petugas tentunya memiliki tugas, memiliki ukuran berapa kali mereka menangani gangguan. Dengan work order ini mereka jadi tahu berapa beban kerja setiap petugas Yantek kita setiap hari. Nah, yang keempat adalah kita bisa meningkatkan performa dari petugas Yantek seperti yang tadi kami sampaikan di awal ya. Dan dengan melakukan penugasan-penugasan khusus di luar dari menangani keluhan pelanggan. Nah, penugasan khusus ini bentuknya berbagai macam. Ada apa aja itu Pak? Misalnya contoh melakukan inspeksi ya, inspeksi dari peralatan kita, melakukan inspeksi potensi-potensi penyebab gangguan. Sehingga apa? Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya gangguan. Nah, yang kelima adalah tentu ujungnya adalah ke pelayanan kepada pelanggan kita. Nah, itulah 5 hal yang penting untuk kita ketahui kenapa Yantek Optimization ini harus kita lakukan. Dioptimalisasi kinerja rekan-rekan Yantek untuk pemenuhan kepuasan pelanggan ya Pak? Betul sekali. Baik, kalau begitu apa saja sih Pak SOP yang harus dilakukan oleh rekan-rekan Yantek dalam pelayanannya kepada pelanggan ini? Ya, jadi setiap tugas apapun gitu ya, apakah kita sebagai pegawai, apakah sebagai mitra kerja, tentu memiliki standar operation procedure atau SOP dalam melaksanakan pekerjaan ini. Ya, nah, seperti apa SOP tersebut adalah tentu yang pertama memastikan tujuan SOP ini apa. Ya, SOP dibuat dengan tujuan untuk memastikan pekerjaan Yantek kita ini berkualitas tentu ya. Yang kedua tepat sasaran, tepat waktu, dan tentu sesuai dengan standarnya. Ya, nah SOP kita di teman-teman Yantek ya, yang pertama adalah memastikan teman-teman setiap memulai bertugas itu harus melakukan check-in. Nah, check-in itu ibaratnya seperti absen awal gitu ya kalau kita di pegawai. Jadi check-in itu penting untuk memastikan kapan petugas Yantek itu memulai pekerjaan. Jadi kalau petugas tidak check-in, dia tidak akan bisa terpantau di sistem ketika melakukan pekerjaan.
Nah, inilah fungsi dari check-in tersebut. Kemudian yang kedua, ketika petugas sudah check-in, dia akan siap menerima work order. Nah, di sistem yang tadi saya sampaikan, tim sudah bisa memastikan siapa petugas-petugas Yantek yang sudah check-in dan siap menerima work order tersebut. Nah, kemudian tentu work order ini akan dilakukan secara, ada namanya dua tujuan dari work order ini disampaikan, bisa melalui auto atau otomatis. Jadi maksudnya otomatis itu ketika pelanggan melaporkan gangguan, otomatis langsung diterbitkan work order ke petugas Yantek. Jadi tanpa melalui bantuan dari command center. Tapi ada yang kedua adalah work order yang dilakukan secara manual. Ya, manual ini artinya perlu eksekusi dari teman-teman command center untuk memberikan work order secara manual ke petugas Yantek kita. Kemudian yang ketiga, SOP ketiga adalah ketika work order itu sudah diterima oleh petugas Yantek kita, dia wajib untuk melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Jadi teman-teman Yantek ketika sudah menerima WO, dia langsung bisa mengkonfirmasi ke pelanggan, posisi saya ada di mana, saya dalam perjalanan, dalam waktu beberapa menit lagi akan sampai di rumah pelanggan. Berarti monitoring posisi petugas pun bisa dipantau oleh pelanggan ya Pak ya? Betul. Dari laporan dari PLN Mobile, terintegrasi dengan Yantek Mobile, kemudian dari petugas pun bisa menyampaikan bahwa kami sudah di sini Bapak atau Ibu, begitu ya? Iya. Biasa. Biasa memang aplikasi ini terintegrasi dari sisi pelanggan, kemudian sistem PLN sendiri sampai di gadgetnya teman-teman Yantek kita. Nah, itulah ya tujuannya kenapa harus diklarifikasi atau dikonfirmasi terkait posisi petugas. Sehingga pelanggan sudah bisa mengetahui, oh ternyata keluhan atau gangguan saya sudah direspon dan sudah tahu di mana posisi petugas tersebut. Nah, selanjutnya adalah tentu petugas harus secepat mungkin, sesegera mungkin menuju ke lokasi. Ke lokasi pelanggan ya, untuk bisa mengeksekusi atau menindaklanjuti gangguan tersebut. Yang kelima, petugas dalam memberikan pelayanan, kita punya namanya satu SOP khusus, yaitu perilaku, sikap, salam, senyum, sapa terbaik kepada pelanggan. SOP-nya petugas melakukan silang di dada, kemudian menyampaikan salam, kemudian menyampaikan nama pelanggan, dan menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Nah, itu menjadi ciri khas dari petugas PLN dalam menangani gangguan ketika sampai di rumah pelanggan. Kemudian yang keenam adalah petugas tentu mengeksekusi ya gangguan yang ada. Nah, tentu eksekusi gangguan ini dilakukan secepat mungkin dan ada SLA-nya, Service Level Agreement-nya, berapa lama gangguan tersebut harus ditangani. Tentu dengan adanya sistem ini, keluhan tersebut sudah semakin lama semakin baik, ya semakin cepat lagi. Tapi kita tentu punya standar yang harus kita berikan perubahan setiap saat sehingga ada peningkatan performa dari petugas kita. Nah, selanjutnya setelah gangguan tersebut selesai, tentu petugas melaporkan kembali kepada pelanggan bahwa gangguannya sudah selesai, dan yang terpenting ya, petugas menginformasikan kepada pelanggan untuk memberikan rating. Memberikan rating atas pelayanan petugas kepada pelanggan. Jadi pelanggan pun bisa memberikan penilaian ya. Betul untuk sekali. Layanan yang diberikan oleh petugas Yantek ini. Betul, ya. Jadi kenapa ini penting? Karena ini sebagai bagian atau feedback kepada kita sebagai pemberi kerja. Apakah petugas kita sudah melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya? Apakah layanan yang diberikan tuntas? Ya. Apakah juga kecepatan dari layanan tersebut memenuhi ekspektasi dari pelanggan? Atau ada hal-hal lain, catatan-catatan lain yang diperlukan atau yang bisa pelanggan berikan terkait dengan feedback tersebut ya, dan termasuk yang terpenting adalah no tips ya kepada petugas kita. Sekali ya. Jadi kalau ada yang sampai itu berarti bukan Yantek PLN nih ya, PLN semua. Iya. Nah, betul. Untuk Yantek Optimization sendiri itu apa aja sih Pak yang dinilai dari rekan-rekan Yantek? Ya, jadi yang dinilai dari kawan-kawan Yantek ini ada beberapa item ya. Jadi kita memformulasikan itu dalam sebuah aplikasi yang setiap saat bisa kita pantau. Jadi setiap petugas dalam periode tertentu, apakah 1 minggu atau bahkan 1 bulan, itu sudah memiliki ukuran berapa kontribusi dari kawan-kawan Yantek tersebut. Yang pertama adalah jumlah work order atau WO dan P0.
atau penugasan khusus, atau kita istilahkan P0 dan WO gitu ya. Itu volume atau jumlah yang dikerjakan dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah koefisien dari W0 sama P0 ini, WO sama P0 ini. Ya, koefisiennya itu berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah performance-nya dari WO dan P0. Kemudian yang keempat adalah koefisien dari unit itu. Jadi setiap unit memiliki koefisien yang juga berkaitan dengan penilaian dari pekerjaan dari kawan-kawan Yantek. Kemudian yang kelima, yang sangat penting ini adalah rating bintang. Rating bintang yang diperoleh petugas. Betul sekali. Nah, yang keenam adalah skip step. Ya, skip step ini adalah langkah yang tidak boleh dilakukan oleh petugas ketika mengeksekusi gangguan. Nah, itu kalau salah satu langkah itu tidak dilakukan, itu akan terdampak kepada kinerja petugas tersebut itu. Ya. Kemudian yang ketujuh yang berkaitan dengan performan petugas ini adalah laporan berulang. Ya, laporan berulang, ketika mendapatkan laporan berulang itu tentu akan berdampak kepada performan ya petugas kita. Kemudian yang ke-8 adalah jumlah masuk kerja dalam 1 bulan. Nah, artinya tentu kita punya jam kerja ya, aturan jam kerja ini diukur dari jumlah masuk kerja dalam sebulan. Dan yang terakhir adalah efektivitas dari jam kerja tersebut dalam 1 hari. Ya, apakah dalam periode waktu 8 jam selama dalam 1 hari itu petugas mengoptimalkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, ini juga diukur dalam kinerja performa dari Yantek tersebut. Nah, Pak Putu, untuk Yantek Optimization sendiri ini sebenarnya apa saja sih penilaian atau kriteria dalam pencapaian program Yantek Optimization tentunya? Iya. Ukuran dari kinerja Yantek Optimization ini diukur menjadi 7 hal. Ya. Dan yang pertama adalah tadi yang saya bilang respon time. Respon time itu tadi yang berkaitan dengan ketika petugas memberikan tanggapan terhadap pelanggan. Itu merespon ya. Kita merespon itu kita ukur. Nah, itu kemudian kita wujudkan di dalam ketika laporan tersebut diterima sampai kepada petugas memberikan respon kepada pelanggan. Nah, itu ukurannya respon time itu adalah 45 menit. 45 menit. Yang kedua, yang utama itu adalah recovery time. Ya, recovery time adalah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dari keluhan tersebut. Ya, jadi dihitung dari sejak melapor sampai dengan petugas memberikan respon sampai dengan gangguan tersebut diselesaikan. Yang ketiga adalah rating bintang yang tadi di encourage oleh petugas kita ketika petugas menyelesaikan gangguan. Ya, tentu bintang ini penting. Kenapa? Karena itu bagian dari pelayanan petugas tidak hanya secara teknis tapi juga komunikasi. Komunikasi, senyum, salam, sapa yang saya sampaikan tadi itu bagian dari penilaian dari rating tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah laporan berulang. Nah, laporan berulang itu adalah laporan yang berulang disampaikan oleh pelanggan. Kenapa? Pasti ada ketidakpuasan. Apakah pekerjaan dari petugas tidak tuntas dalam tanda kutip ya, tidak menyala seperti yang diharapkan ya, ternyata tidak menyala atau mungkin bahkan gangguannya belum diselesaikan atau bahkan tidak dikunjungi sama sekali. Nah, ketika pelanggan melakukan laporan berulang, ini adalah salah satu kinerja dari Yantek itu sendiri yang juga menjadi penilaian. Kemudian yang kelima itu berkaitan dengan SAIDI ya. SAIDI itu adalah lama padam selama durasi tertentu yang kita ukur di satuan PLN itu adalah selama 1 bulan. Itu SAIDI kita. Kemudian SAIFI itu adalah jumlah kali padamnya. Ya, itu jumlah kali padam per pelanggan kita dalam satu periode 1 bulan. Ini adalah ukuran termasuk kinerja dari kita di sisi PLN, terutama di bagian distribusi ya. SAIDI, SAIFI, dan yang terakhir adalah NS atau energi yang tidak tersalurkan kepada pelanggan-pelanggan. Itu juga salah satu ukuran kinerja kita kepada pelanggan. Jadi secara keseluruhan kinerja-kinerja Yantek yang tadi kami sampaikan, apakah itu respon, recovery, keluhan berulang, itu ujung-ujungnya nanti adalah kinerja secara keseluruhan, yaitu SAIDI, SAIFI, dan NS tersebut. Nah, baik Bapak, itu tadi kan hal-hal yang
berdampak pada kinerja atau KPI PLN sendiri ya. Betul. Nah, untuk menilai kinerja dari teman-teman Yantek ini, sebenarnya alat bantu apa Pak yang digunakan oleh PLN dalam memantau petugas Yantek pelaksanaan di lapangan gitu? Ya, jadi tentu dalam mengelola keluhan pelanggan ini kita membutuhkan alat bantu yang sifatnya terintegrasi. Mulai dari awal ketika petugas itu menerima keluhan, mulai dari pelanggan mengadukan keluhan gitu ya, kemudian petugas mengeksekusi gangguan tersebut sampai kepada penyelesaian dari gangguan tersebut ya. Nah, ini tools yang kita gunakan untuk memantau itu namanya Virtual Command Center. Betul, atau kita singkat VCC ya. Jadi Virtual Command Center ini adalah sebuah tools digital yang tertanam di semua gadget pegawai yang memantau kinerja Yantek. Jadi teman-teman atau kawan-kawan supervisor teknik, kawan-kawan manajer unit layanan pelanggan, manajer bagian terkait, sampai dengan Pak JM atau General Manager kita itu bisa memantau keluhan ataupun gangguan yang terjadi di sisi pelanggan itu melalui gadgetnya. Ya, jadi di VCC ini semua pelanggan yang mengadukan keluhan yang belum tuntas itu bisa dilihat kapan melapor, kapan dieksekusi laporannya atau direspon laporannya sampai diselesaikan. Sistem digital yang sangat membantu ya Pak ya, mengintegrasikan semua sistem informasi internal sampai dari pelanggan sampai saat ini sehingga semua keluhan dan laporan pelanggan dapat teratasi dengan cepat. Betul, dan akurat tentunya ya. Betul. Baik Bapak, mungkin untuk Yantek Optimization kita sudah mendapatkan gambarannya ya secara jelas di PUBG ini. Tapi mengenai akhlak nih Bapak, kan tentunya teman-teman petugas Yantek juga perlu mengetahui dan menginternalisasi nilai-nilai akhlak kembali ya di dalam diri masing-masing petugas Yantek. Mungkin boleh Bapak dibantu untuk di-remind lagi apa saja sih sebenarnya akhlak itu, poin-poin apa saja yang perlu diterapkan bagi petugas dalam melayani pelanggan. Ya. Jadi kita bagian dari BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, yang value yang sekarang kita implementasikan itu adalah akhlak. A itu adalah amanah. Ya. Amanah itu definisinya adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ya, itu adalah salah satu perilaku kunci yang berkaitan dengan amanah. Kemudian yang kedua, kompeten. Kompeten perilaku kuncinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian yang ketiga adalah harmonis ya. Tentu di dalam pelayanan kita kalau tidak saling peduli, kemudian tidak menghargai perbedaan ya, kita tidak akan bisa mewujudkan ini. Yang keempat adalah loyal. Loyal ini berkaitan dengan dedikasi kita. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, kepentingan pelanggan itu adalah kepentingan kita semua ya, kepentingan bangsa dan negara kita untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kelima adalah adaptif. Adaptif ini adalah kita mampu beradaptasi ya. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru, termasuk di sini bagaimana improvisasi dari aplikasi Yantek Optimization ini adalah teman-teman harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini. Karena salah satu perubahan itu adalah mampu beradaptasi ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini kata kuncinya adalah membangun kerjasama yang strategis. Nah, fungsi di kolaboratif ini adalah bagaimana semua fungsi yang tadi saya sampaikan berkolaborasi dan akhirnya menghasilkan satu tujuan bagaimana mewujudkan customer experience atau pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan-pelanggan kita. Itu adalah 6 nilai kunci dari nilai BUMN yang kita sedang junjung saat ini. Seperti itu. Baik, itu tadi nilai-nilai akhlak ya Pak ya yang perlu diketahui oleh seluruh PLNers dan juga rekan-rekan Yantek dalam pelayanannya kepada pelanggan. Nah, selanjutnya apa saja sih Pak sebenarnya critical view behavior atau CFB dalam implementasi budaya akhlak ini dalam khususnya program Yantek Optimization? Ya. Jadi critical view behavior atau CFB ini adalah perilaku kunci yang penting untuk kita lakukan karena ini akan mempengaruhi seluruh dari
perilaku-perilaku yang ada di akhlak itu sendiri. Kita punya 18 perilaku. Nah, 5 dari 18 itu adalah perilaku kunci ya. Yang pertama adalah amanah ya. Amanah itu perilaku kuncinya adalah memenuhi janji dan komitmen. Nah, seperti apa? Di Yantek Optimization, setiap kita melakukan atau mengeksekusi keluhan, kita memenuhi janji bahwa keluhan itu bisa selesai minimal atau maksimal dari SLA. Kemudian yang kedua adaptif ya. Ini adaptif di Yantek Optimization itu ada 2 perilaku kunci yang penting untuk kita laksanakan. Yang pertama adalah bertindak proaktif. Contohnya tadi pada saat kita menerima WO gitu ya. Petugas memberikan respon, proaktif memberikan respon kepada pelanggan kita. Kita ada di posisi mana, kita sedang melakukan perjalanan, itu adalah tindakan proaktif. Kemudian yang kedua, adaptif adalah terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Ya, dengan kita atau petugas Yantek melakukan eksekusi melalui gadget, yaitu adalah perkembangan teknologi yang harus kita ikuti. Kemudian yang keempat, kolaboratif. Ya, perilaku kuncinya adalah menggerakkan pemanfaatan seluruh sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, di Yantek Optimization itu komponen yang terlibat itu seluruhnya, mulai dari kawan-kawan Yantek, manajemen vendor Yantek, termasuk kita semua pegawai yang bisa memantau melalui aplikasi VCC dan juga bisa melakukan feedback kepada pelanggan, tidak hanya petugas. Itu adalah perilaku kolaboratif, yaitu menggerakkan sumber daya yang ada untuk satu tujuan, memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Nah, yang terakhir adalah perilaku kompeten. Ya. Kompeten atau nilai kompeten ini, perilaku kuncinya adalah menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kualitas terbaik, ciri-cirinya adalah bintang 5, tidak ada keluhan berulang. Best performance dari seluruh rekan Yantek ya, Pak? Betul sekali. Baik, itu tadi dia bincang-bincang kita dengan Ranger Leader Distribusi Bapak Putu Eka Astawa mengenai implementasi program budaya PLN 3 yaitu Yantek Optimization. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir bersama narasumber memberikan insight yang luar biasa mengenai Yantek Optimization ini. Semoga Bapak sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Terima kasih Mbak Didi. Nah, PLNers, dengan adanya Yantek Optimization ini, PLN semakin optimis semua masalah yang dialami pelanggan di masa mendatang akan mudah terselesaikan hanya dengan mengakses melalui PLN Mobile. Sekian PUBG kali ini, saya Cindy Cynthia pamit dan sampai jumpa di PUBG edisi berikutnya.